Kita banyak mencita-citakan ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi ini dan itu, naik pangkat dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan karena mencintai harta. Memang silakan kita berharap seperti itu. Tapi yang lebih baik untuk kita cita-citakan adalah al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini mesti kita perbanyak di 10 hari, 10 malam awal bulan Zulhijjah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak solawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari kekasih kita, dari qudwah kita, panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang besar, nikmat yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitunya Allah memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitunya bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitunya dengan memanfaatkan 10 malam awal bulan Zulhijjah ini dengan bertasbih, dengan mengucapkan tahmid, dengan bertakbir, dengan bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keagungan bulan Zulhijjah terekam, tercatat di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Para ulama memandang ataupun berpendapat bahwa wal fajr, demi waktu fajar. Yang dimaksud fajar di sini adalah yaitunya fajar di hari pertama pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat bahwa demi waktu fajar di sini maksudnya adalah yaitunya fajar pertama di awal bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan bahwa fajar di sini adalah yaitunya waktu fajar ini adalah itunya pada fajar pada hari Idul Adha, yaitunya 10 Zulhijjah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu fajar di sini maksudnya adalah 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa fajar di sini adalah yaitunya fajar pada Yaumul Arafah. Menarik sekali, Imam Suyuti mengatakan bahwa fajar di sini adalah setiap hari pada waktu fajar. Yang pada intinya, pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
bersumpah demi waktu fajar. Artinya apa? Berarti waktu fajar ini memiliki rahasia, memiliki sir, memiliki asrar, memiliki rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Oleh karena itu, selaku kita hamba yang dhaif, hamba yang membutuhkan bekal, hamba yang membutuhkan pahala untuk kehidupan kita di akhirat nanti, karena kita semua ini akan mati, semua kita ini akan didatangi oleh ajalnya, cepat ataupun lambat. Yang pasti kita akan menempuh alam kubur, yang pasti kita akan menempuh alam akhirat, yang mana pada saat itu kita tidak bisa mencari bekal. Di mana kita bisa mencari bekal? Di mana kita bisa mencari pertolongan? Yaitunya di dunia ini. Maka gunakanlah bulan Zulhijjah ini untuk mencari bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Pemirsa Tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa fajar di sini maksudnya adalah fajar pada Yaumul Arafah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita tidak beramal soleh, jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan pada saat itu, yaitunya kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Dan juga kita disunnahkan berpuasa, yaitunya puasa tauriyah, itu sebelum Yaumul Arafah, yaitunya nanti berketepatan pada hari Minggu, hari Ahad, kemudian hari Arafahnya pada hari Senin, kemudian di hari Selasanya insyaallah kita Idul Adha. Pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malam yang 10. Malam yang 10 ini apa? Maka ulama memiliki pandangan. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa malam yang 10 ini maksudnya adalah malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa 10 malam ini adalah 10 malam awal pada bulan Muharram. Kemudian pendapat yang sahih, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa malam yang 10 ini adalah malam 10 awal pada bulan Zulhijjah. Pada saat sekarang ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Maka gunakanlah bulan Zulhijjah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ingat bahwa semua kita pasti akan mati. Dan pada saat inilah kesempatan kita untuk mencari bekal, mencari pahala, mentaqarrubkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari pun, al-amalu as-salihu fiha, yang apabila seorang hamba mengerjakan amalan soleh pada hari tersebut, ahabbu ilallahi min hazihil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan hari ini. Apa maksudnya hari ini? Yakni ayyamul ashr, yaitunya 10 hari bulan Zulhijjah. Maka gunakanlah kesempatan yang berkah ini, kesempatan yang agung ini, kesempatan yang istimewa ini untuk mendekatkan diri beramal soleh. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong namanya kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak melakukan amalan soleh di hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal pada saat itu. Pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi mengatakan bahwa pada hari 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal pada ketika itu.
Para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah termasuk juga jihad fi sabilillah? Artinya para sahabat bertanya, apakah amalan ketika itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah, bahwa amalan soleh, amal kebaikan ketika 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jihad fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa, kecuali, ini pengecualian, illa rajulun, kecuali ada seorang laki-laki, kharaja binafsihi, ia keluar dengan jiwanya, wa malihi, dia bawa seluruh hartanya untuk jihad demi agama Allah Subhanahu wa taala, falam yarji' min dzalik, maka ia tidak kembali, tidak membawa jiwanya, akhirnya dia meninggal. Falam yarji' min dzalik, hartanya semuanya habis karena jihad fi sabilillah, maka ketika itu barulah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itunya ketika orang jihad, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya, dia sumbang hartanya, kemudian semuanya itu habis, dia mati syahid, kemudian hartanya habis untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu barulah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kita sudah mengetahui bahwa beramal soleh pada 10 hari awal Zulhijjah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul kita cinta kepada Allah, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Pemirsa Tafakur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan amalan apa yang harus kita lakukan ketika 10 hari awal Zulhijjah tersebut. Ma min ayyamin, tidak ada suatu hari pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'zamu indallah, yang lebih istimewa di sisi Allah, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi, dan tidak ada juga amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hazihil ayyamil asri, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan pada hari yang 10 ini, yaitunya 10 awal Zulhijjah. Maka gunakanlah pada hari 10 hari Zulhijjah tersebut dan pada malamnya untuk apa? Untuk beramal soleh. Apa yang harus kita perbanyak? Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah pada hari tersebut minat tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan Allahu akbar, wa tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Pemirsa Tafakur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahlil, takbir, tahmid ini merupakan al-baqiyatus solihat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu, harta yang banyak, anak-anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan dunia, tentu banyak orang yang menyukai harta, banyak orang yang menyukai anak. Semua kita menyukai harta, kita semua menyukai anak-anak, karena itu adalah merupakan perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan dunia tentu banyak di dalamnya terdapat keindahan-keindahan. Namun ada sesuatu yang harus kita ketahui. Di samping kita mencintai harta, di samping kita mencintai anak,
wal baqiyatus sholihat. Ingat bahwa al baqiyatus sholihat khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harta yang kita harapkan, dibandingkan dengan anak yang kita cintai. Yaitunya al-baqiyatus sholihat ini adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ucapan al-baqiyatus sholihat ini sunnah kita memperbanyaknya, mengucapkannya di 10 hari 10 malam awal Zulhijjah. Pemirsa tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi pahala, dan juga lebih baik untuk kita cita-citakan. Kita banyak mencita-citakan ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi ini dan itu, naik pangkat dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan karena mencintai harta. Memang silakan kita berharap seperti itu. Tapi yang lebih baik untuk kita cita-citakan adalah al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini mesti kita perbanyak di 10 hari 10 malam awal bulan Zulhijjah. Pemirsa tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang badui datang ke Madinah untuk masuk Islam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka badui ini, ada 3 orang pemuda dari kampung, dari badui, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi. Kemudian mereka bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 3 pemuda ini bersyahadat masuk Islam di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang bertanggung jawab atas keperluan sehari-hari 3 pemuda, 3 saudara kita yang mu'allaf ini? Maka Sayyiduna Thalha mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan bertanggung jawab terhadap keperluan mereka. Maka Sayyiduna Thalha lah yang bertanggung jawab terhadap rumah, keperluan sehari-hari 3 pemuda yang dari badui ini. Kemudian masuk Islam, datang ke Madinah, Thalha lah yang memenuhi seluruh kebutuhannya. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk jihad. Ya. Maka di antara yang 3 ini pergilah 1 orang untuk jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatushida, kemudian ia syahid. Berarti tinggal 2 orang lagi. Tidak lama setelah itu datang lagi panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang 2 ini pergilah 1 orang. Fatushida, akhirnya qadarullah, ya, yang 1 yang ikut tadi itu meninggal. Berarti 2 orang yang sudah meninggal, tinggal 1 lagi. Akhirnya kata Sayyiduna Thalha, 1 orang ini meninggal ala firashihi, meninggal di atas kasurnya. Dan pada satu malam Sayyiduna Thalha bermimpi melihat 3 pemuda yang dulu masuk Islam, kemudian dia cukupi seluruh kebutuhannya, masuk ke dalam surga. Tetapi yang membuat Sayyiduna Thalha heran adalah bahwa orang yang meninggal di atas kasur ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang mati syahid jihad fi sabilillah tadi. Ya. Kemudian fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyiduna Thalha, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu anhu bidzalik, maka aku mengatakan, menceritakan mimpi saya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa ma angkarta min dzalik, ya, kenapa kamu mengingkari, tak percaya atas kejadian tersebut? Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, laisa ahadun, ya, laisa ahadun,
afdala indallah. Tidak ada seorang pun afdal, yang lebih utama, yang lebih mulia indallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min mu'minin, daripada orang yang beriman, yu'ammaru, yang diberi umur yang panjang fil Islam, ya, diberikan umur yang panjang, dia memeluk agama Islam, kemudian umurnya tersebut dia gunakan untuk apa? Litasbihihi, dia gunakan untuk bertasbih, wa takbirihi, dia gunakan untuk bertakbir Allahu Akbar, dia gunakan untuk bertahlil la ilaha illallah. Makanya saudaraku, gunakanlah kesempatan bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amalan soleh, bersedekah, berpuasa, berbuat baik kepada kedua orang tua, berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak pemirsa Tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.